Upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 dimulai. Pengelolaan arsip merupakan kegiatan untuk menyimpan, mengatur, kemudian mengungkapkan kembali tentang berbagai peristiwa atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, organisasi, pemerintahan, atau juga negara. Oleh karena itu, pengelolaan arsip merupakan sesuatu yang penting yang berperan dalam menjaga tata kelola atau governance yang baik mengenai organisasi dan juga pemerintahan atau negara. Arsip mempunyai peran yang penting dalam organisasi tersebut atau juga pemerintahan dalam melaksanakan pertanggungjawabannya kepada publik. Oleh karena itu, arsip ini juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, yang mewajibkan setiap lembaga negara dan badan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur, menyimpan, memelihara, dan menyelamatkan arsip dinamisnya, serta menyerahkan arsip statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI atau Lembaga Kearsipan. Arsip memiliki arti yang sangat penting bagi sebuah lembaga, dan hal itu menjadikan arsip harus diselamatkan karena informasi yang terekam dalam arsip banyak menyimpan berbagai informasi penting tentang memori kolektif dan jati diri bangsa yang dapat dijadikan sebagai bahan bukti pertanggungjawaban di masa kini dan di masa mendatang. Tata pemerintahan yang baik membutuhkan penyelenggaraan kearsipan yang baik. Penciptaan, pemeliharaan, dan penyusunan arsip yang andal diperlukan untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi pemerintah, membantu pengambilan keputusan berdasarkan bukti, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah. Penyelenggaraan kearsipan yang baik juga penting untuk memastikan keberhasilan keterbukaan informasi publik. Untuk itu, peran pimpinan organisasi pada setiap level menjadi kunci yang menentukan keberhasilan tata kelola kearsipan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Arsip tidak sekedar disimpan atau ditumpuk begitu saja, tetapi juga perlu diatur melalui mekanisme yang baik, yang memadai sesuai dengan kaidah kearsipan, dan tak kala arsip dibutuhkan mudah diketemukan kembali. Lalu dampak daripada arsip yang tidak tertata dengan baik dan rapi akan mengakibatkan arsip semakin lama semakin menumpuk, sulit diketemukan, bahkan hilang. Setelah diresmikan, gedung ini digunakan untuk menyimpan semua arsip inaktif. Apa itu arsip inaktif? Bagaimana arsip itu bisa sampai di sini dan bagaimana mengelolanya? Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat dan diterima dalam berbagai bentuk dan media. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Kemendikbud merupakan salah satu lembaga pencipta arsip yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip dinamis. Arsip dinamis dikelompokkan menjadi arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip dapat dilihat dalam berbagai bentuk atau wujud, mulai dari kertas, tekstual, pita roll video dan foto, kartografi, keping CD dan DVD, flash disk, hard disk, dan lain-lain. Organisasi kearsipan Kemendikbud terbagi menjadi dua, unit pengolah atau central file dan unit kearsipan.
Central File adalah unit yang melaksanakan pengelolaan arsip yang frekuensi penggunaannya masih tinggi atau biasa disebut dengan arsip aktif. Sedangkan unit kearsipan adalah unit yang mengelola arsip yang nilai gunanya sudah menurun atau disebut inaktif. Tahap penciptaan harus sesuai dengan Permendikbud tentang tata naskah dinas di lingkungan Kemendikbud. Hal ini menjadi penting guna memenuhi autentisitas dan reliabilitas arsip yang tercipta. Arsip yang tercipta dan diterima dari pelaksanaan kegiatan disebut berkas kerja. Ketika kegiatan dinyatakan selesai dan berkas kerja sudah lengkap, arsip diserahkan ke Central File untuk diberkaskan. Pemberkasan adalah kegiatan yang dilakukan Central File dengan tahapan pemeriksaan, penentuan indeks, penentuan kode, tunjuk silang, pelabelan, dan penempatan arsip. Pemberkasan arsip aktif dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip. Sarana penataan arsip aktif meliputi filing kabinet, guide, folder, dan tunjuk silang. Pemberkasan menghasilkan daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas. Pimpinan Central File secara berkala memeriksa dan mendata arsip yang sudah memasuki masa inaktif. Arsip yang sudah inaktif dipindahkan ke unit kearsipan disertai dengan berita acara pemindahan dan daftar arsip pindah. Serah terima pemindahan dilaksanakan dengan pimpinan unit kearsipan. Pimpinan unit kearsipan memverifikasi kesesuaian daftar dan fisik arsip yang dipindahkan. Selanjutnya, unit kearsipan menata, menyusun box arsip ke dalam Rolopack atau rak arsip, membuat label box, dan memberikan nomor box berdasarkan nomor urut pada database arsip inaktif di unit kearsipan. Pemindahan arsip inaktif dari Central File ke unit kearsipan disebut dengan penyusutan. Proses penyusutan tak hanya ini. Unit kearsipan juga melakukan pemusnahan arsip inaktif yang telah habis masa retensinya. Pemusnahan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Di antaranya, harus membentuk panitia penilai arsip, melakukan penyeleksian arsip, pembuatan daftar arsip usul musnah, penilaian arsip, permintaan persetujuan, penetapan arsip yang akan dimusnahkan, dan pelaksanaan pemusnahan arsip. Jika pemusnahan dilakukan tidak sesuai prosedur, seseorang bisa dipenjara selama 10 tahun dan didenda paling banyak 500 juta rupiah. Penyusutan berikutnya adalah menyerahkan arsip yang bernilai sejarah atau permanen ke Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Arsip inilah yang disebut dengan arsip statis dan proses sebelumnya disebut dengan arsip dinamis. Rangkaian perjalanan arsip tak hanya ini saja. Perkembangan teknologi dan informasi memungkinkan arsip untuk diubah atau ditransfer dalam bentuk digital. Tahap ini disebut alih media. Syarat alih media ini setidaknya memuat berita acara alih media dan daftar arsip yang dialih mediakan. Dalam rangka memudahkan temu kembali arsip, Kemendikbud menerapkan aplikasi berbasis website yang diberi nama Sistem Pengelolaan Arsip dan Dokumen atau SPAD. Inilah rangkaian perjalanan arsip dari sebuah kegiatan hingga dimusnahkan, juga proses perjalanannya sampai di monitor Anda. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyiapkan gedung kearsipan ini untuk pengelolaan arsip yang maksimal.